Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan tentang kisah dihina karena miskin dan dianggap bujang tua tak berguna, sampai bujang tua ini menikahi seorang ratu kerbau yang mengubah kehidupannya. Akhirnya satu desa tersungkur menyesal. Seperti apa ceritanya? Mari kita mendengarkan sampai selesai. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman, dan selamat mendengarkan ceritanya. Senja turun perlahan seperti tirai tua yang ditarik dengan tangan letih. Cahaya matahari merambat redup, meninggalkan semburat jingga yang menggantung sendu di langit. Di tepi sungai yang airnya mengalir pelan, duduklah seorang lelaki berusia 35 tahun dengan pakaian lusuh yang warnanya telah pudar dimakan waktu. Rambutnya sedikit panjang tak terurus, wajahnya keras oleh panas dan hujan, namun matanya menyimpan kedalaman yang sulit diterjemahkan. Dialah Wicaksono. Bujang tua, begitu orang-orang desa memanggilnya. Ia duduk memeluk lututnya, memandangi riak air sungai seolah sedang berbicara dengan bayangannya sendiri. Tidak ada siapa-siapa di sekitarnya, hanya suara angin dan gemerisik dedaunan. "Apakah aku benar-benar tak berguna?" gumamnya lirih. Suara itu tenggelam bersama aliran air. Wicaksono bukanlah lelaki yang dilahirkan dengan keburukan. Sejak kecil ia telah mengenal kerja keras. Orang tuanya telah lama tiada, meninggalkan gubuk reot dan sepetak tanah tandus yang tak banyak memberi hasil. Namun yang paling menyakitkan bukanlah kemiskinan, melainkan pandangan manusia. Di desa itu, harga diri diukur dari sawah yang luas dan keluarga yang ramai. Sementara Wicaksono tak memiliki keduanya. Langkah kaki terdengar mendekat dari arah jalan setapak. Beberapa penduduk desa pulang dari ladang. Mereka melihat Wicaksono duduk sendiri. "Hei, lihat itu," bisik salah satu dari mereka, cukup keras untuk terdengar. Bujang tua lagi melamun. Mungkin sedang menghitung nasibnya yang tak berubah. Terdengar tawa kecil. Kalau saja dia rajin sedikit, mungkin sudah punya istri. Siapa yang mau pada lelaki miskin begitu? Tawa mereka kali ini lebih keras. Wicaksono tidak menoleh. Tangannya mengepal, namun ia tetap diam. Kata-kata itu bukan yang pertama kali ia dengar. Hinaan sudah menjadi makanan sehari-hari yang lebih sering ia telan daripada nasi. Salah satu dari mereka mendekat. "Wicaksono," panggilnya. Ia perlahan mengangkat wajah. "Ada apa? Kau tidak bosan duduk saja? Sungai itu tak akan memberimu istri." Gelak tawa kembali pecah. Wicaksono menatap mereka tanpa kebencian, hanya kelelahan. "Aku tidak mencari istri di sungai," jawabnya tenang. "Aku mencari ketenangan." "Ketenangan?" Lelaki itu mendengus. "Orang miskin tak butuh ketenangan. Kau butuh kerja." "Aku bekerja," sahut Wicaksono pelan. "Tapi mungkin hasilnya tak pernah cukup untuk memuaskan mata kalian." Mereka terdiam sesaat, lalu menggeleng. "Sudahlah. Hidupmu memang sudah begitu. Jangan salahkan siapa-siapa." Mereka pergi meninggalkannya. Sunyi kembali turun. Wicaksono menatap air sungai. Bayangannya tampak kabur. "Aku tidak menyalahkan siapapun," bisiknya. "Aku hanya bertanya, sampai kapan?" Gubuknya berdiri tak jauh dari pinggir desa. Atapnya bocor di beberapa bagian, dindingnya miring seolah menunggu waktu untuk roboh. Di dalamnya hanya ada tikar anyaman, tungku kecil, dan beberapa peralatan tua. Ia duduk di lantai tanah, menyalakan api kecil. Hari itu ia hanya mendapatkan 2 ikan kecil. Ia memanggangnya perlahan.
Asap tipis mengepul memenuhi ruangan. "Ayah, Ibu," ucapnya lirih, menatap api. "Jika kalian masih hidup, apakah aku akan dipandang serendah ini?" Tidak ada jawaban selain bunyi kayu terbakar. Ia teringat ketika dulu ibunya berkata, "Jangan pernah mengambil yang bukan hakmu, nak. Lebih baik lapar daripada kehilangan kehormatan." Wicaksono memejamkan mata. Kata-kata itu ia genggam erat di dalam dada. Banyak kesempatan untuk mencuri hasil ladang orang lain. Banyak saat ia hampir menyerah dan mengemis. Tetapi setiap kali itu pula ia teringat pesan tersebut. "Aku mungkin miskin," katanya pelan pada dirinya sendiri, "tapi aku tidak akan menjadi hina." Angin malam masuk melalui celah dinding. Api bergetar kecil. Dari kejauhan terdengar suara orang-orang desa bercengkerama, tertawa bersama keluarga mereka. Wicaksono hanya ditemani bayangan sendiri. Ia menyantap ikan kecil itu perlahan, seakan-akan menunda kenyataan bahwa setelahnya tidak ada lagi yang tersisa. Keesokan paginya, ia berjalan melewati pusat desa untuk menjual kayu bakar yang ia kumpulkan kemarin. Bebannya berat di pundak. Beberapa penduduk memperhatikannya. "Berapa harganya?" tanya seorang perempuan dengan nada meremehkan. "Seikhlasnya saja," jawab Wicaksono. Perempuan itu tersenyum tipis. "Seikhlasnya? Kau pikir kami kasihan?" Ia menaruh kayu itu kembali. "Bukan begitu maksudku." "Sudahlah," sahut seorang lelaki lain. "Kayumu pasti basah. Seperti hidupmu." Beberapa orang tertawa. Untuk sesaat, dada Wicaksono terasa sesak. Ia ingin berteriak. Ingin membalas. Ingin bertanya mengapa kemiskinan dianggap dosa. Namun ia hanya membungkuk sedikit. "Maaf jika mengganggu." Ia berjalan pergi. Di belakangnya, tawa kembali terdengar. Langkahnya terasa berat. Tetapi bukan kayu di pundaknya yang paling berat, melainkan pandangan manusia yang terus menekan harga dirinya. Sore itu ia kembali ke tepi sungai. Langit mendung, seolah ikut merasakan beban hatinya. "Apakah aku memang tidak memiliki tempat di dunia ini?" tanyanya pada langit. Angin bertiup lebih kencang. "Jika engkau mendengarku," suaranya bergetar, "aku tidak meminta kekayaan. Aku hanya ingin dihargai sebagai manusia." Air matanya jatuh perlahan, bercampur dengan percikan air sungai. "Apa salahku dilahirkan miskin? Apa dosaku belum beristri? Apakah kehormatanku tak berarti karena aku tak punya harta?" Tiba-tiba ia bangkit berdiri. "Aku lelah," teriaknya pada kehampaan. "Aku lelah menjadi bayangan." Suara itu menggema sebentar, lalu hilang ditelan senja. Tubuhnya gemetar. Namun setelah amarah itu keluar, yang tersisa hanyalah keheningan yang lebih dalam. Ia terduduk kembali. "Maafkan aku," bisiknya, entah pada siapa. "Aku hanya manusia." Langit perlahan berubah gelap. Di saat itulah, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Wicaksono merasa benar-benar sendirian. Namun jauh di dalam hutan yang belum pernah ia jelajahi lebih dalam, sesuatu sedang mengawasinya. Sesuatu yang tidak tertawa. Sesuatu yang melihat bukan kemiskinannya, melainkan keteguhan hatinya. Dan malam itu, tanpa ia sadari, takdir mulai bergerak pelan seperti air sungai yang tak pernah berhenti mengalir. Wicaksono menatap bintang pertama yang muncul di langit. "Aku akan tetap berdiri," katanya pelan. "Meski sendirian." Angin malam berhembus lembut,
seolah membawa bisikan yang belum bisa ia dengar. Dan kisahnya baru saja dimulai. Pagi datang tanpa suara. Kabut tipis menggantung rendah, menyentuh atap-atap rumah yang tampak kokoh, kecuali satu gubuk di pinggir desa yang terlihat seperti bayangan rapuh di antara bangunan lain. Di dalam gubuk itu, Wicaksono sudah terjaga sebelum matahari benar-benar muncul. Perutnya melilit, kosong sejak semalam. Ia duduk bersandar di dinding bambu yang dingin, memejamkan mata sambil menarik napas panjang. Bertahanlah, bisiknya pada dirinya sendiri. 1 hari lagi. Ia berdiri, mengambil jaring tua yang sudah beberapa kali ditambal. Sungai mungkin masih menyimpan sedikit belas kasihan pagi ini. Langkahnya ringan, meski tubuhnya lemah. Ia sudah terbiasa berjalan dalam sunyi, seakan-akan dunia memang tak menyediakan ruang untuknya berbagi cerita. Di tepi sungai, ia menatap permukaan air yang tenang. "Jika hari ini kau memberiku 2 ekor saja," katanya pelan, "aku akan bersyukur." Ia melempar jaring. Air beriak kecil. Ia menunggu. Waktu berjalan lambat. Matahari mulai naik, menyengat kulitnya yang gelap. Keringat menetes, perutnya kembali berbunyi. Akhirnya ia menarik jaring itu. Kosong. Ia terdiam. "Tidak apa-apa," gumamnya. "Coba lagi." Ia melempar sekali lagi. Dan sekali lagi. Pada lemparan keempat, ia mendapatkan seekor ikan kecil yang bahkan tak cukup untuk 1 kali makan layak. Wicaksono menatap ikan itu lama. "Terima kasih," ucapnya tulus, seakan ikan kecil itu adalah anugerah besar. Namun di dalam dadanya, ada perasaan perih yang tak bisa ia pungkiri. Dari sungai, ia melanjutkan langkah ke hutan untuk mencari umbi-umbian liar. Tanah masih lembab, dedaunan menempel di kakinya. Ia mencangkul tanah dengan alat sederhana. Tangannya kotor, kukunya penuh lumpur. Beberapa kali ia menggali kosong. Ketika akhirnya menemukan 2 umbi kecil, wajahnya sedikit bersinar. "Setidaknya hari ini aku tidak tidur dalam kelaparan penuh," katanya pelan. Namun saat ia berdiri, kepalanya berkunang-kunang. Dunia terasa berputar sesaat. Ia hampir terjatuh. Ia berpegangan pada batang pohon. "Jangan sekarang," bisiknya. "Aku belum selesai." Ia menarik napas dalam, menahan rasa lemas. Di saat seperti itu, ia teringat ucapan penduduk desa beberapa hari lalu. Laki-laki tanpa keluarga itu seperti pohon kering. Tidak berbuah, tidak berguna. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari rasa lapar. Wicaksono menegakkan tubuhnya. "Pohon kering tetap berdiri," gumamnya. Ia tidak mencuri air dari pohon lain. Siang menjelang ketika ia kembali melewati pusat desa. Beberapa penduduk sedang berkumpul, bercakap-cakap sambil tertawa. Salah satu dari mereka melihat Wicaksono membawa hasil seadanya. "Hanya itu?" ejeknya. "Seharian kau pergi?" Wicaksono berhenti. "Rezeki tidak selalu datang dalam jumlah besar." "Tentu saja tidak," sahut yang lain. "Karena rezeki juga memilih orang yang pantas." Tawa kembali terdengar. Seorang perempuan tua memandangnya dengan tatapan kasihan yang lebih menyakitkan daripada hinaan. "Kasihan sekali kau, Wicaksono. Usia sudah 35. Tidak punya apa-apa. Sampai kapan kau begini?" Pertanyaan itu membuatnya terdiam. Sampai kapan? Ia tidak punya jawaban. Namun ia tidak ingin terlihat lemah. "Selama aku masih bisa berdiri,"
jawabnya perlahan. Seorang lelaki muda mendekat, menatapnya tajam. Kenapa kau tidak saja bekerja padaku? Aku butuh buruh tambahan. Tapi jangan harap upah besar. Aku bersedia bekerja, kata Wicaksono. Upahnya setengah dari yang lain, lanjut lelaki itu santai. Karena tenagamu tidak sekuat mereka. Suasana hening sesaat. Itu bukan tawaran kerja. Itu penghinaan terselubung. Wicaksono menunduk sebentar, menimbang-nimbang. Perutnya kembali berbunyi. Ia bisa menerima. Ia bisa mendapatkan sedikit uang. Namun sesuatu di dalam dirinya menolak. Terima kasih, katanya pelan. Tapi aku tidak ingin dibayar karena belas kasihan. Lelaki itu tersenyum sinis. Belas kasihan? Kau pikir itu harga diri? Harga diri tak bisa dimakan. Wicaksono mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya hari itu, suaranya sedikit lebih tegas. Benar. Harga diri tidak bisa dimakan. Tapi tanpanya, aku bukan siapa-siapa. Beberapa orang terdiam. Namun tak lama kemudian, tawa kembali pecah. Orang lapar berbicara tentang harga diri. Wicaksono tidak menjawab lagi. Ia berjalan pergi. Langkahnya berat, namun punggungnya tegak. Sore itu, di dalam gubuknya, ia merebus umbi kecil itu bersama ikan hasil tangkapan. Kuahnya tipis. Rasanya hambar. Ia duduk bersila, memandangi makanan itu sebelum menyentuhnya. Terima kasih, ucapnya lagi, seperti biasa. Namun sebelum suapan pertama masuk ke mulutnya, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Apakah mempertahankan kehormatan memang harus sesakit ini? Bisiknya. Ia menahan tangis, tetapi bahunya bergetar. Ia teringat ketika kecil dulu, ibunya pernah berkata sambil mengusap rambutnya. Nak, dunia akan menilaimu dari apa yang kau miliki. Tapi Tuhan menilaimu dari apa yang kau jaga di dalam hati. Wicaksono menggigit bibirnya. Aku menjaga hatiku, Bu, ucapnya lirih. Tapi mengapa dunia tetap menutup pintunya? Malam turun perlahan. Suara angin kembali masuk melalui celah dinding. Perutnya memang terisi sedikit. Namun hatinya tetap kosong. Ia berbaring di tikar tipisnya. Atap bocor memperlihatkan sepotong langit gelap. Bintang-bintang berkelip jauh, seakan tak terjangkau. Jika aku memang tidak punya tempat di desa ini, katanya pelan, mungkin aku akan mencari tempat lain. Pikiran itu baru pertama kali muncul. Pergi. Meninggalkan semuanya. Namun kemana? Ia tidak punya siapa-siapa. Tiba-tiba terdengar suara langkah kecil di luar gubuk. Ia bangkit, membuka pintu perlahan. Tidak ada siapa-siapa. Hanya angin dan dedaunan yang bergerak. Ia mengernyit. Mungkin hanya hewan, gumamnya. Namun entah mengapa, hatinya merasa ada sesuatu yang berbeda malam itu. Seolah ada mata yang memperhatikannya dari kejauhan. Bukan dengan hinaan. Bukan dengan tawa. Melainkan dengan pengertian. Ia kembali masuk dan berbaring. Jika memang ada yang melihatku, bisiknya sebelum terlelap, lihatlah juga perjuanganku. Angin malam bertiup lembut, tidak lagi sedingin biasanya. Dan jauh di balik gelap hutan, takdir yang kemarin mulai bergerak ini semakin mendekat. Perlahan, sabar, menunggu saat yang tepat. Wicaksono tertidur dengan satu pertanyaan yang belum terjawab.
Apakah harga diri akan selalu kalah oleh perut kosong? Jawabannya belum datang. Namun ujian belum selesai. Pagi itu langit tampak pucat, seakan enggan menyaksikan apa yang akan terjadi. Angin berembus lebih kering dari biasanya. Wicaksono berjalan memanggul seikat kayu bakar yang ia kumpulkan sejak fajar. Tangannya lecet, bahunya nyeri, tetapi ia menahan semuanya dalam diam. Hari ini harus lebih baik, gumamnya pelan. Setidaknya satu ikat kayu ini laku. Ia melangkah menuju pusat desa dengan harapan tipis yang nyaris tak terlihat. Beberapa penduduk sedang berkumpul di dekat sumur umum. Mereka berbincang sambil menunggu giliran menimba air. Ketika melihat Wicaksono datang dengan kayu di pundaknya, percakapan mereka melambat. "Ah, datang lagi dia," bisik seseorang. "Masih saja mencoba," sahut yang lain. Wicaksono mendekat dan meletakkan kayu bakarnya dengan hati-hati. "Kayu bakar kering," katanya pelan. "Siapa tahu ada yang membutuhkan." Seorang lelaki parubaya menatap kayu itu sekilas. "Kering?" Ia tertawa kecil. "Kayu dari tangan orang sial, bagaimana bisa membawa berkah?" Beberapa orang tersenyum miring. Wicaksono menelan ludah. "Kayu tetap kayu, Pak. Api tidak memilih siapa yang menyalakannya." Jawaban itu membuat beberapa orang mengangkat alis. Namun seorang perempuan menyahut tajam, "Tapi kami memilih dari siapa kami membeli." Terdengar gumaman setuju. "Kenapa?" tanya Wicaksono, suaranya bergetar tipis. "Apa salahku?" Seorang lelaki muda melangkah maju. "Salahmu? Kau bertanya apa salahmu?" Ia menatap Wicaksono dari ujung kepala sampai kaki. "Kau hidup sendirian, tidak punya keluarga, tidak punya sawah, tidak punya ternak. Orang seperti kau membawa hawa buruk." "Hawa buruk?" ulang Wicaksono lirih. "Iya. Lihat saja hidupmu. Tidak pernah berubah. Itu pertanda." Kalimat itu seperti cambuk. Wicaksono berdiri kaku. Ia ingin membela diri, namun kata-kata terasa macet di tenggorokannya. "Aku bekerja," ucapnya akhirnya. "Aku tidak mencuri. Aku tidak mengganggu siapapun." "Tapi kau tetap miskin," potong seseorang dengan tawa keras. Suasana menjadi riuh. Tiba-tiba sebuah gumpalan tanah kecil mengenai bahunya. Ia terkejut. Dari kejauhan, beberapa anak-anak berdiri sambil tertawa. "Bujang tua! Bujang tua tak laku!" teriak mereka. Satu lagi lemparan tanah mengenai kakinya. "Berhenti!" seru Wicaksono tanpa sadar. Anak-anak itu justru tertawa lebih keras. Orang-orang dewasa tidak menghentikan mereka. Sebagian hanya menonton, sebagian pura-pura tidak melihat. Hati Wicaksono terasa diremas. "Cukup," katanya lebih keras. "Aku bukan mainan kalian." Seorang lelaki mendekat dengan wajah dingin. "Kalau tidak ingin ditertawakan, ubahlah hidupmu." "Bagaimana caranya?" tanya Wicaksono, suaranya pecah. "Kalian menutup setiap pintu. Pintu terbuka untuk orang yang pantas." Kalimat itu menghantam lebih keras dari lemparan tanah. Wicaksono memandangi wajah-wajah di sekelilingnya. Tidak ada simpati. Tidak ada pembelaan. Hanya penilaian. Dada yang selama ini ia tahan akhirnya terasa sesak. "Baiklah," katanya pelan namun jelas. "Jika kehadiranku membuat kalian resah, aku akan menjauh." Beberapa orang mengangkat bahu.
Itu pilihanmu. Ia memanggul kembali kayu bakarnya. Langkahnya gontai. Namun sebelum ia benar-benar pergi, seorang lelaki bersuara lantang. Jangan lupa. Jangan bawa sialmu kembali ke desa. Tawa pecah lagi. Langkah Wicaksono terhenti. Tangannya mengepal erat. Urat di lehernya menegang. Untuk pertama kalinya, amarah yang selama ini ia pendam naik seperti api disiram minyak. Ia berbalik. Apa yang sebenarnya kalian inginkan dariku? Suaranya menggema, tak lagi selembut biasanya. Aku tidak mengambil milik kalian. Aku tidak mengemis. Aku hanya hidup. Suasana mendadak hening. Beberapa orang terkejut melihat keberaniannya. Lalu apa salahku? Lanjutnya dengan mata yang mulai basah. Apakah kemiskinan adalah dosa? Apakah kesendirian adalah kutukan? Tak ada yang menjawab. Hanya angin yang berembus pelan. Seorang lelaki akhirnya berkata dengan nada datar, dunia memang tidak adil. Terimalah. Wicaksono tertawa kecil. Tawa yang getir. Jika dunia tidak adil, mengapa kalian menambah ketidakadilan itu? Tak ada lagi yang mampu berkata-kata. Namun bukan karena tersentuh, melainkan karena tak ingin melanjutkan perdebatan dengan lelaki yang mereka anggap tak berarti. Wicaksono menyadari itu. Ia menatap mereka satu persatu, lalu mengangkat kayu bakarnya kembali. Kalian tidak perlu khawatir, katanya lirih. Aku tidak akan mengganggu lagi. Ia berjalan pergi. Kali ini tidak ada yang menertawakannya. Namun keheningan itu terasa lebih dingin daripada hinaan. Langkahnya membawanya semakin jauh dari desa. Tanpa sadar, ia berjalan menuju batas hutan yang jarang ia masuki. Pergi, gumamnya pada dirinya sendiri. Pergi saja. Hutan menyambutnya dengan sunyi yang berbeda. Tidak ada tatapan merendahkan. Tidak ada bisikan sinis. Ia menjatuhkan kayu bakarnya di tanah. Tubuhnya gemetar, bukan karena lelah, melainkan karena luka yang akhirnya terbuka. Aku lelah, teriaknya ke arah pepohonan. Apalagi yang harus kubuktikan? Suaranya memantul, lalu lenyap. Ia terjatuh berlutut. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya mengalir tanpa bisa dicegah. Ayah, Ibu, aku mencoba, katanya terseduh. Aku benar-benar mencoba. Tangannya mencengkeram tanah. Jika aku memang tidak pantas hidup di antara mereka, maka biarkan aku hidup sendiri. Angin bertiup lebih kencang, menggoyangkan dedaunan di atasnya. Seolah hutan mendengar jerit hatinya. Ia terduduk lama di sana. Tangisnya perlahan mereda, digantikan oleh kehampaan yang dalam. Mulai hari ini, katanya dengan suara serak, aku tidak akan lagi mencari penerimaan mereka. Ia mengangkat wajahnya yang basah. Aku akan mencari jalanku sendiri. Keputusan itu terasa berat sekaligus membebaskan. Senja mulai turun, cahaya keemasan menyusup di antara batang-batang pohon. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa hutan lebih menerima dirinya daripada manusia. Ia berdiri perlahan. Aku akan kembali besok, gumamnya, tanpa sadar bahwa kata-kata itu bukan hanya janji pada dirinya sendiri, melainkan pada sesuatu yang belum ia ketahui. Di kejauhan, di balik pepohonan yang rapat, sepasang mata memperhatikannya. Bukan mata manusia. Mata itu tidak mengandung ejekan. Tidak pula mengandung belas kasihan. Hanya ketenangan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Wicaksono merasakan sesuatu yang berbeda di dadanya.
bukan amarah, bukan kesedihan, melainkan pertanda. Hari penghinaan terburuk itu, tanpa ia sadari, justru menjadi pintu menuju takdir yang tak pernah ia bayangkan. Ia melangkah lebih dalam ke hutan sebelum akhirnya kembali ke gubuknya saat malam hampir tiba. Langit gelap, namun di hatinya ada bara kecil yang menyala. Bukan lagi bara kemarahan, melainkan tekad. Dan hutan telah mulai membuka rahasianya. Bab 4 Kerbau Putih di Tengah Sunyi. Pagi setelah hari penghinaan itu terasa berbeda. Wicaksono tidak lagi berjalan menuju pusat desa. Kakinya justru melangkah mantap ke arah hutan, ke tempat di mana ia kemarin menumpahkan tangis dan amarahnya. Langit masih pucat ketika ia memasuki batas pepohonan. Udara lebih dingin, lebih jernih. Tidak ada suara ejekan. Tidak ada tatapan merendahkan. Hanya desir daun dan aroma tanah basah. Aku kembali, gumamnya pelan, seolah berbicara kepada hutan itu sendiri. Ia tidak benar-benar tahu apa yang ia cari. Mungkin ketenangan. Mungkin jawaban. Atau mungkin hanya tempat di mana ia tidak merasa kecil. Langkahnya terhenti ketika ia melihat sesuatu di antara pepohonan. Seekor kerbau. Namun bukan kerbau biasa. Tubuhnya besar, bulunya putih bersih seperti kain yang belum pernah ternoda lumpur. Tanduknya melengkung indah, matanya bening, terlalu bening untuk sekadar seekor hewan. Kerbau itu berdiri diam, menatapnya. Wicaksono terdiam. Kerbau siapa ini? Gumamnya. Tak ada tali di lehernya. Tak ada tanda kepemilikan. Kerbau itu tidak bergerak. Tidak pula tampak takut. Wicaksono melangkah satu langkah mendekat. Kerbau itu tetap berdiri, hanya ekornya bergerak pelan. Aneh. Biasanya kerbau akan waspada pada orang asing. Namun yang ini justru menatapnya dengan ketenangan yang membuat dada Wicaksono terasa hangat. Kau tersesat? Tanyanya lirih, merasa bodoh berbicara pada hewan. Namun entah mengapa, ia tidak merasa benar-benar sendirian. Ia duduk di atas batang kayu tumbang, masih menatap kerbau itu. Aku juga tersesat, katanya pelan. Tersesat di antara manusia. Kerbau itu melangkah perlahan mendekat. Tanah berderak lembut di bawah kakinya. Wicaksono tidak bergerak. Kerbau itu kini berdiri hanya beberapa langkah darinya. Mata mereka bertemu. Ada sesuatu dalam tatapan itu. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Kau tidak menertawakanku, bisiknya. Kerbau itu mengembuskan napas pelan. Aneh, aku merasa kau mengerti. Ia menghela napas panjang. Kemarin mereka bilang aku membawa sial, lanjutnya. Katanya hidupku tak pernah berubah karena aku tidak pantas. Angin berembus lembut. Dedaunan berbisik. Aku tidak pernah mencuri. Tidak pernah memaksa siapapun memberiku. Aku hanya ingin dihargai sebagai manusia. Kerbau itu melangkah lebih dekat lagi, hingga jaraknya hanya satu lengan. Wicaksono bisa melihat jelas mata bening itu. Tidak ada kebodohan hewan di sana. Hanya kedalaman. Ia mengulurkan tangan perlahan. Jika kau ingin pergi, pergilah, katanya pelan. Namun kerbau itu tidak pergi. Tangannya akhirnya menyentuh dahi kerbau putih itu. Hangat. Aneh sekali. Sentuhan itu terasa seperti menyentuh sesuatu yang hidup dengan kesadaran penuh. Kerbau itu memejamkan mata sesaat. Wicaksono tersentak kecil. Kau tidak takut?
Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, sudut bibirnya terangkat tipis. Aku bahkan tidak ingat kapan terakhir kali sesuatu mendekat padaku tanpa rasa curiga. Ia mengusap kepala kerbau itu perlahan. "Apa kau juga sendirian?" Kerbau itu mengeluarkan suara pelan, rendah dan lembut. Wicaksono tertawa kecil. "Baiklah. Jika kau ingin menemaniku hari ini, aku tidak keberatan." Ia duduk kembali. Kerbau itu berdiri di sampingnya. Mereka diam cukup lama. Aneh, tapi sunyi kali ini tidak terasa menyakitkan. Sore mulai turun ketika Wicaksono bangkit. "Aku harus kembali," katanya. "Jika kau punya pemilik, semoga ia segera mencarimu." Ia berjalan beberapa langkah. Namun terdengar suara langkah berat di belakangnya. Ia menoleh. Kerbau putih itu mengikutinya. Wicaksono mengernyit. "Tidak, tidak. Jangan ikut. Jika kau milik seseorang, aku bisa dituduh mencuri." Kerbau itu tetap berjalan, menjaga jarak, namun tidak berhenti. "Aku tidak punya apa-apa untukmu," lanjutnya. "Aku bahkan tidak bisa memberi makan diriku sendiri." Kerbau itu berhenti sesaat, lalu melangkah lagi. Wicaksono menghela napas. "Baiklah. Sampai batas hutan saja." Mereka berjalan berdampingan dalam diam. Ada perasaan aneh di dadanya. Perasaan bahwa ia tidak lagi sepenuhnya sendiri. Namun ketika mereka hampir mencapai batas hutan, kerbau itu berhenti. Wicaksono menoleh. Kerbau itu berdiri diam, tidak melangkah lebih jauh. "Kau tidak mau keluar?" tanyanya. Mata kerbau itu tampak berkilau dalam cahaya senja. Wicaksono menatapnya lama. "Baiklah. Sampai di sini saja." Ia menunduk sedikit, tanpa sadar seperti memberi salam. "Terima kasih sudah mendengarkanku." Ia berbalik dan berjalan pulang. Namun sebelum benar-benar meninggalkan hutan, ia mendengar sesuatu. Suara lembut, samar. Wicaksono. Langkahnya terhenti. Jantungnya berdegup keras. Ia menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Kerbau putih itu masih berdiri di sana, tak bergerak. "Siapa?" bisiknya. Hening. Angin berdesir lebih kencang. Mungkin hanya perasaannya. Ia menggeleng pelan. "Aku mulai berhalusinasi," gumamnya. Namun ketika ia menatap kerbau itu sekali lagi, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tertahan. Di sekitar tubuh kerbau putih itu, cahaya tipis seperti kabut berkilau perlahan muncul. Sangat samar, namun nyata. Wicaksono mundur selangkah. "Apa kau?" Cahaya itu hanya bertahan sesaat sebelum menghilang bersama hembusan angin. Kerbau itu tetap berdiri, tenang seperti sebelumnya. Wicaksono menelan ludah. Ia ingin mendekat lagi, tetapi langit sudah semakin gelap. "Besok," katanya pelan. "Jika kau masih di sana, aku akan kembali." Kerbau itu tidak bergerak. Namun ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat dada Wicaksono terasa hangat. Ia berjalan pulang dengan pikiran yang kacau. Di dalam gubuknya malam itu, ia duduk termenung. "Apakah aku benar-benar mendengar namaku dipanggil?" tanyanya pada diri sendiri. Ia memejamkan mata. Bayangan kerbau putih itu terus muncul di benaknya. Tatapan bening itu. Cahaya samar itu.
dan suara lembut yang memanggil namanya. Wicaksono. Ia membuka mata cepat. Gubuk itu sunyi. Namun entah mengapa, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatinya tidak terasa seberat biasanya. Ada rasa penasaran. Ada rasa ingin kembali. Dan jauh di dalam hutan, di tempat cahaya senja tadi memudar, kerbau putih itu berdiri sendirian. Matanya menatap ke arah desa. Lalu perlahan, seperti bisikan yang dibawa angin malam, suara lembut itu terdengar kembali. Waktunya semakin dekat. Takdir yang kemarin hanya bergerak kini mulai menampakkan wujudnya. Dan Wicaksono belum menyadari bahwa pertemuan itu bukanlah kebetulan. Itu adalah awal dari perubahan yang akan mengguncang hidupnya. Pagi itu Wicaksono tidak lagi ragu. Sejak membuka mata, bayangan kerbau putih itu tidak pernah lepas dari pikirannya. Suara lembut yang memanggil namanya terus terngiang di dalam benaknya. Wicaksono. Ia duduk di tepi tikar, menatap pintu gubuk yang setengah terbuka. Aku harus kembali, gumamnya pelan. Bukan karena penasaran semata. Ada sesuatu yang menariknya. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sederhana. Tanpa membawa apapun selain keberanian dan kegelisahan, ia melangkah menuju hutan. Langkahnya kali ini lebih cepat. Ketika ia tiba di tempat kemarin, jantungnya berdegup lebih kencang. Kerbau putih itu ada di sana. Berdiri di bawah pohon besar, seolah memang menunggunya. Wicaksono berhenti beberapa langkah dari situ. Aku kembali, katanya pelan. Kerbau itu menatapnya dengan ketenangan yang sama. Namun hari ini ada sesuatu yang berbeda. Udara terasa lebih hangat. Angin berhenti berembus. Hutan seperti menahan napas. Wicaksono mendekat perlahan. Aku tidak tahu siapa kau, katanya lirih, tapi sejak kemarin, aku merasa tidak sendirian. Kerbau itu melangkah mendekat. Tatapan mereka kembali bertemu. Dan saat itulah cahaya samar yang kemarin hanya sekilas muncul, kini perlahan kembali terlihat, lebih jelas, lebih terang. Wicaksono terdiam. Cahaya itu menyelimuti tubuh kerbau putih tersebut. Bulu-bulunya tampak berkilau seperti disiram sinar bulan. Apa yang terjadi? Bisiknya. Tanah di bawah kakinya terasa bergetar halus. Tiba-tiba cahaya itu membesar. Wicaksono mundur selangkah, jantungnya berdegup keras. Kerbau putih itu mengangkat kepalanya tinggi. Dan dalam sekejap yang terasa seperti mimpi, tubuh besar itu mulai berubah. Bulu putih memudar menjadi helaian kain lembut. Kaki kokoh itu berubah menjadi kaki jenjang seorang perempuan. Tanduk yang melengkung memudar menjadi mahkota bercahaya lembut. Wicaksono terjatuh terduduk. Di hadapannya kini berdiri seorang perempuan berwajah anggun, berkulit cerah seperti sinar purnama. Rambutnya panjang hitam berkilau, matanya tetap sama. Mata bening yang ia lihat kemarin. Namun kini mata itu menyimpan kebijaksanaan yang dalam. Jangan takut, Wicaksono, suara lembut itu terdengar jelas. Itu suara yang kemarin memanggil namanya. Wicaksono gemetar. Kau, siapa? Perempuan itu tersenyum tipis. Aku adalah Ratu Kerbau Putih. Nama itu menggema di dalam kepalanya. Ratu? Aku bukan sekadar hewan yang kau lihat, lanjutnya lembut. Aku adalah penjaga keseimbangan alam ini. Aku telah lama melihatmu. Wicaksono menelan ludah. Melihatku? Ratu itu mengangguk perlahan. Setiap hinaan yang kau telan. Setiap lapar yang kau tahan.
setiap air mata yang kau sembunyikan. Mata Wicaksono membesar. Bagaimana kau bisa tahu? Allah mendengar mereka yang bersuara dalam keheningan. Kalimat itu membuat dada Wicaksono bergetar. Ia menunduk. Jika kau melihat semua itu, mengapa kau tidak menolongku sejak dulu? Pertanyaan itu keluar tanpa ia sadari. Ratu Kerbau Putih tidak tersinggung. Ia justru melangkah lebih dekat. Karena pertolongan yang datang terlalu cepat akan merampas kekuatan seseorang, jawabnya tenang. Aku menunggu sampai hatimu benar-benar teruji. Wicaksono terdiam. Aku tidak pernah mengutuk hidupku, katanya pelan. Aku hanya lelah. Ratu itu tersenyum lembut. Dan justru karena kau tidak membiarkan kebencian tumbuh, aku datang. Ia mengangkat tangannya, menyentuh dada Wicaksono dengan ujung jarinya. Sentuhan itu hangat. Hatimu bersih, meski dunia mengotorinya dengan hinaan. Air mata kembali menggenang di mata Wicaksono. Aku bukan orang istimewa, bisiknya. Tidak, jawab ratu itu. Kau lebih dari itu. Kau adalah manusia yang tetap menjaga kehormatan saat perutmu kosong. Angin kembali berembus, namun kini terasa seperti belayan. Wicaksono menatapnya dalam-dalam. Lalu, mengapa kau menampakkan diri padaku? Ratu Kerbau Putih menatap langit sesaat sebelum kembali memandangnya. Karena takdirmu tidak berhenti di sini. Jantung Wicaksono berdegup. Aku tidak menginginkan kekayaan, katanya cepat. Aku tidak ingin menjadi orang yang mereka iri. Ratu itu tersenyum lebih dalam. Aku tidak datang untuk memberimu emas atau istana. Lalu, aku datang untuk menawarkan pendampingan. Kata itu membuat Wicaksono terdiam. Pendampingan? Aku telah lama hidup sendiri di antara alam dan bayangan. Aku melihat banyak manusia. Sebagian serakah. Sebagian kejam. Namun kau berbeda. Ia melangkah lebih dekat, kini jarak mereka hanya sejengkal. Wicaksono, suaranya lembut namun tegas, aku ingin berjalan di sisimu. Dunia terasa berhenti. Aku, suara Wicaksono bergetar. Aku hanya lelaki miskin. Justru karena itu, aku tidak punya apa-apa untuk kau banggakan. Ratu itu tersenyum. Aku tidak mencari harta. Aku mencari jiwa. Hutan terasa semakin sunyi. Wicaksono menunduk, pikirannya berputar. Jika aku menerima kehadiranmu, apakah hidupku akan berubah? Perubahan selalu datang, jawabnya pelan. Namun bukan itu yang terpenting. Yang terpenting adalah apakah kau berani menerima cinta yang tak biasa. Cinta. Kata itu membuat dada Wicaksono terasa hangat dan takut sekaligus. Aku manusia, katanya lirih. Kau, makhluk dari alam yang berbeda. Ratu Kerbau Putih menatapnya tanpa ragu. Cinta tidak memilih wujud. Ia memilih hati. Air mata Wicaksono jatuh perlahan. Aku takut, akunya jujur. Takut jika semua ini hanya mimpi. Ratu itu mengangkat tangannya dan menyentuh pipinya. Rasakan. Sentuhan itu nyata. Hangat. Hidup. Wicaksono memejamkan mata sesaat. Ketika ia membukanya kembali, ia tidak lagi melihat seekor kerbau putih. Ia melihat seorang perempuan yang berdiri dengan keanggunan yang tak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Jika aku menerima takdir ini, katanya pelan,
Apakah kau akan pergi suatu hari nanti? Ratu itu tersenyum tipis. Aku hanya akan pergi jika kau menginginkannya. Jawaban itu membuat dada Wicaksono bergetar. Ia mengingat hinaan desa. Ia mengingat malam-malam lapar. Ia mengingat kesendirian yang menyesakan. Dan kini, di hadapannya, berdiri seseorang yang tidak melihatnya sebagai beban. Aku tidak punya siapa-siapa, katanya pelan. Ratu itu menjawab dengan suara yang hampir seperti bisikan angin. Sekarang kau punya aku. Air mata Wicaksono jatuh tanpa bisa ditahan. Ia berlutut, bukan karena takut, melainkan karena perasaan yang terlalu besar untuk ditampung. Aku tidak tahu apakah aku pantas, katanya lirih. Ratu Kerbau Putih menunduk dan mengangkat wajahnya. Tidak ada manusia yang benar-benar merasa pantas menerima kebahagiaan. Namun kebahagiaan datang bukan karena kepantasan, melainkan karena ketulusan. Hening panjang menyelimuti mereka. Akhirnya, dengan suara yang gemetar namun penuh tekad, Wicaksono berkata, "Jika kau benar-benar memilihku, maka aku akan menjagamu dengan seluruh hidupku." Ratu itu tersenyum. Dan untuk pertama kalinya, senyum itu tidak hanya lembut, tetapi juga penuh harapan. Takdir yang sejak lama menunggu akhirnya menemukan jalannya. Namun perjalanan mereka baru saja dimulai. Dan cinta yang tak biasa itu akan segera menguji batas antara manusia dan keajaiban. Sejak hari ketika Ratu Kerbau Putih menampakkan wujud aslinya, hidup Wicaksono tidak lagi berjalan seperti sebelumnya. Namun perubahan itu bukan dalam bentuk harta atau kemewahan. Perubahan itu hadir dalam bentuk rasa. Rasa ditemani, rasa dipahami, rasa dihargai. Setiap pagi, ia tetap bangun di gubuknya yang sederhana. Ia tetap menyalakan tungku kecil dan menanak umbi seadanya. Namun kini, setelah matahari sedikit naik, ia akan berjalan menuju hutan dengan langkah yang berbeda. Bukan lagi langkah orang yang melarikan diri, melainkan langkah seseorang yang menuju pertemuan. Di bawah pohon besar tempat pertama kali mereka berbicara panjang, Ratu Kerbau Putih telah menunggunya. Kadang ia muncul dalam wujud kerbau putih yang anggun, kadang dalam wujud perempuan bercahaya lembut. Namun lebih sering, ia memilih wujud manusia ketika bersama Wicaksono. "Aku takut jika suatu hari aku terbiasa dengan kebahagiaan ini," kata Wicaksono suatu sore ketika mereka duduk berdampingan di batang kayu tumbang. Ratu itu menoleh kepadanya. "Mengapa takut?" "Karena aku belum pernah memilikinya. Jika ia hilang, aku tidak tahu apakah aku cukup kuat untuk kehilangan dua kali." Ratu Kerbau Putih tersenyum lembut. "Kebahagiaan bukan barang pinjaman, Wicaksono. Ia tumbuh di dalam diri. Jika kau merasakannya, itu berarti ia memang milikmu." Wicaksono terdiam. "Namun aku manusia," katanya pelan. "Manusia mudah ragu." Ratu itu mengangkat tangannya dan menyentuh dada Wicaksono. "Dan justru karena itu manusia begitu berharga. Kalian tetap memilih percaya meski tahu bisa terluka." Angin sore berembus perlahan, membawa aroma tanah dan daun kering. "Aku ingin bertanya sesuatu," ujar Wicaksono hati-hati. "Tanyalah." "Mengapa kau memilihku? Dari sekian banyak manusia, pasti ada yang lebih kuat, lebih tampan, lebih terhormat." Ratu itu menatapnya dalam. "Aku telah melihat banyak manusia, Wicaksono. Mereka kuat, tetapi hatinya keras. Mereka kaya, tetapi jiwanya kosong. Mereka dihormati, tetapi merendahkan yang lemah." Ia mendekat sedikit. "Kau lapar, tetapi tidak mencuri.
Kau dihina, tetapi tidak membalas dengan kebencian. Itu kekuatan yang jarang dimiliki. Wicaksono menunduk. Aku hanya takut menjadi seperti mereka. Dan rasa takut itulah yang menjagamu tetap manusia. Hari-hari berikutnya mereka semakin sering berbincang. Wicaksono menceritakan masa kecilnya, tentang ibunya yang lembut dan ayahnya yang pekerja keras. Ia menceritakan bagaimana sejak kecil ia belajar bahwa kehormatan lebih penting daripada pujian. Ratu Kerbau Putih mendengarkan tanpa menyela. Suatu hari, ia berkata pelan, "Aku pun terasing di alamku sendiri." Wicaksono terkejut. "Kau seorang ratu?" Ratu itu tersenyum pahit. Kedudukan tidak selalu membawa kedekatan. Banyak yang tunduk, tetapi tidak memahami. Banyak yang menghormati, tetapi tidak mengasihi. Wicaksono menatapnya dengan empati yang tulus. "Jadi kau juga, sendirian?" Ratu itu mengangguk perlahan. "Aku menjaga keseimbangan. Aku mengawasi alam. Namun aku tidak pernah benar-benar berbicara dari hati ke hati." Sunyi menyelimuti mereka. Untuk pertama kalinya, Wicaksono menyadari bahwa kesepian tidak mengenal derajat. Ia mengulurkan tangan perlahan dan menggenggam tangan ratu itu. Sentuhan itu lembut, hangat, dan nyata. "Kita sama," katanya pelan. "Kita hanya ingin didengar." Ratu Kerbau Putih menatap tangan mereka yang saling menggenggam. "Dan sekarang kita tidak lagi sendiri." Namun cinta yang tumbuh di antara mereka tidak bebas dari kegelisahan. Suatu malam, ketika Wicaksono kembali ke gubuknya, ia duduk termenung. "Apa yang sedang kau pikirkan?" Suara lembut itu terdengar di belakangnya. Ia terkejut. Ratu itu berdiri di ambang pintu, dalam wujud manusia, diterangi cahaya bulan. "Jika ada yang melihatmu di sini," katanya pelan, "aku tidak takut." "Aku takut," jawab Wicaksono jujur. "Bukan untuk diriku. Untukmu." Ratu itu melangkah masuk. "Penduduk desa tidak akan memahami." "Tidak semua hal harus dipahami oleh semua orang," jawabnya tenang. Wicaksono menatapnya dalam-dalam. "Aku tidak ingin kau terluka karena aku." Ratu itu tersenyum lembut. "Cinta selalu mengandung risiko, Wicaksono. Namun tanpa risiko, ia hanya menjadi perasaan yang tak pernah tumbuh." Ia duduk di sampingnya. "Aku tidak mencarimu untuk hidup dalam ketakutan." Wicaksono menghela napas panjang. "Lalu bagaimana jika suatu hari mereka mengetahui siapa dirimu?" Ratu itu menatap langit melalui celah atap. "Jika hari itu datang, kita akan menghadapinya bersama." Kata bersama itu membuat dada Wicaksono terasa hangat. Hari demi hari, rasa di antara mereka semakin dalam. Bukan cinta yang penuh gairah tergesa-gesa, melainkan cinta yang tumbuh perlahan, seperti akar pohon yang menembus tanah dalam diam. Suatu sore, ketika cahaya matahari hampir tenggelam, Wicaksono berkata dengan suara gemetar namun mantap, "Jika aku memintamu untuk benar-benar menjadi bagian dari hidupku, apakah kau bersedia?" Ratu Kerbau Putih menatapnya lama. "Apakah kau siap menerima hidup yang tidak biasa?" "Aku sudah menjalani hidup yang sulit," jawab Wicaksono pelan. "Yang aku takutkan hanya kesepian. Dan itu tidak lagi kurasakan bersamamu." Angin berhenti berembus. Hutan seperti menyaksikan momen itu. Ratu itu melangkah mendekat, begitu dekat hingga Wicaksono bisa merasakan hangat napasnya. "Cinta tak memilih wujud," bisiknya lembut. "Ia memilih jiwa."
Wicaksono memejamkan mata sesaat, menguatkan hatinya. Aku tidak peduli apakah kau berasal dari alam atau dunia yang berbeda, katanya perlahan. Aku hanya tahu bahwa hatiku tenang bersamamu. Ratu Kerbau Putih tersenyum. Dan hatiku pun demikian. Untuk pertama kalinya, Wicaksono merasakan pelukan yang tidak lahir dari belas kasihan, tidak pula dari kewajiban. Pelukan itu lahir dari pilihan. Dan di dalam pelukan itu, ia merasa utuh. Namun di balik ketenangan itu, bayangan ujian mulai mendekat. Ratu Kerbau Putih memandang ke arah desa dari kejauhan suatu senja. Manusia mudah tergoda oleh perubahan, katanya pelan. Wicaksono mengikutinya memandang ke arah yang sama. Apa maksudmu? Jika takdirmu berubah, tidak semua akan menerimanya dengan hati bersih. Wicaksono terdiam. Aku tidak menginginkan iri atau kebencian, katanya. Kadang, jawab ratu itu lembut, kebaikan pun bisa memancing keburukan pada hati yang tidak siap. Wicaksono menatapnya. Apakah kau menyesal memilihku? Ratu Kerbau Putih tersenyum dan menggeleng. Tidak. Justru aku menunggu saat ketika kau benar-benar memilihku. Wicaksono memahami. Pilihan itu bukan sekadar perasaan. Itu adalah komitmen. Dan di bawah langit yang mulai berubah gelap, dengan cahaya bulan yang perlahan muncul, Wicaksono akhirnya berkata dengan suara mantap. Aku memilihmu. Ratu Kerbau Putih menatapnya dengan mata yang berkilau lembut. Dan aku memilihmu. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia dilahirkan dalam kemiskinan dan penghinaan, Wicaksono tidak merasa kecil. Ia merasa dicintai. Dan cinta yang tak biasa itu kini telah mengikat dua dunia yang berbeda dalam satu janji yang belum terucap sepenuhnya. Namun takdir tidak pernah berhenti pada kebahagiaan saja. Ia selalu menguji apa yang telah dipilih manusia. Dan ujian itu perlahan mulai mendekat. Kebahagiaan jarang datang tanpa saksi. Dan saksi tidak selalu diam. Sejak beberapa hari terakhir, penduduk desa mulai merasakan sesuatu yang berbeda pada Wicaksono. Ia yang dahulu berjalan dengan kepala tertunduk, kini melangkah lebih tegap. Bukan karena kesombongan, melainkan karena ia tak lagi merasa sendirian. Namun perubahan sekecil apapun di desa kecil selalu menjadi bahan bisik-bisik. Lihat si Wicaksono itu, ujar seorang lelaki di warung kopi reot. Sejak kapan ia tampak setenang itu? Jangan-jangan ia menemukan harta karun di hutan, timpal yang lain. Ah, orang miskin sepertinya mana mungkin diberi keberuntungan, sahut yang ketiga, diiringi tawa kecil. Namun di antara mereka ada satu orang yang tidak tertawa. Namanya Darmaji. Darmaji adalah lelaki paruh-baya yang dikenal paling kaya di desa itu. Sawahnya luas, ternaknya banyak, dan suaranya selalu didengar. Namun ia memiliki satu sifat yang tidak pernah berubah. Ia tidak suka melihat orang lain bangkit, apalagi yang dahulu berada di bawahnya. Tidak ada orang yang berubah tanpa sebab, gumam Darmaji pelan. Dan sejak hari itu, ia mulai memperhatikan Wicaksono. Suatu sore, ketika Wicaksono berjalan menuju hutan seperti biasa, Darmaji diam-diam mengikutinya dari kejauhan. Langkahnya hati-hati, bersembunyi di balik pepohonan. Ia melihat sesuatu yang membuat matanya menyipit. Di bawah pohon besar, tampak seorang perempuan berdiri membelakangi arah desa. Rambutnya panjang terurai, pakaiannya sederhana namun memancarkan keanggunan yang sulit dijelaskan. Wicaksono mendekatinya. Dan perempuan itu tersenyum. Darmaji tertegun. Siapa perempuan itu? Bisiknya. Tak pernah kulihat di desa.
Ia mencoba mendekat, tetapi tiba-tiba angin bertiup kencang. Daun-daun berguguran dan debu berputar, membuat pandangannya kabur. Ketika angin mereda, perempuan itu sudah tidak terlihat jelas lagi. Yang tampak hanyalah seekor kerbau putih berdiri anggun di samping Wicaksono. Darmaji tercekat. Mustahil? Jantungnya berdegup kencang. Ia mundur perlahan, hatinya dipenuhi campuran takut dan penasaran. Anak miskin itu menyembunyikan sesuatu. Malam itu, Darmaji tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi bayangan kerbau putih dan perempuan bercahaya. Ia bukan orang bodoh. Ia tahu cerita-cerita lama tentang makhluk penjaga hutan, tentang roh suci yang memilih manusia tertentu. Dan jika benar Wicaksono telah dipilih, maka itu berarti sesuatu yang besar sedang terjadi. Namun hati Darmaji tidak dipenuhi kekaguman, melainkan iri. Kenapa dia? Geramnya. Kenapa bukan aku? Ia yang kaya. Ia yang berpengaruh. Ia yang merasa lebih pantas. Api kecil dalam dadanya mulai menyala. Keesokan harinya, desas-desus mulai menyebar. Aku dengar Wicaksono sering berbicara sendiri di hutan. Ada yang bilang ia memelihara makhluk aneh. Mungkin ia belajar ilmu hitam. Kata-kata itu dilontarkan tanpa bukti, namun cepat menyebar seperti api di ladang kering. Wicaksono mulai merasakan tatapan berbeda. Tatapan yang bukan lagi sekadar meremehkan, melainkan curiga. Suatu pagi, seorang ibu menarik anaknya menjauh ketika Wicaksono lewat. "Jangan dekat-dekat," bisiknya. Hati Wicaksono teriris, namun ia tidak membalas. Ia hanya menunduk dan melanjutkan langkahnya. Di hutan, Ratu Kerbau Putih sudah menunggunya. "Kau terluka?" katanya pelan saat melihat wajah Wicaksono yang muram. "Desa mulai berbicara," jawabnya jujur. Ratu itu mengangguk pelan. "Aku sudah merasakannya. Semua ini karena aku." "Tidak," ratu itu menatapnya dalam. "Ini karena manusia sering takut pada hal yang tidak mereka mengerti." Wicaksono mengepalkan tangan. "Aku tidak ingin mereka membencimu." Ratu itu tersenyum lembut. "Kebencian mereka bukan karena diriku, melainkan karena mereka melihat sesuatu dalam dirimu yang mereka tidak miliki." Wicaksono terdiam. "Keberanian untuk dicintai," lanjut ratu itu. Namun Darmaji tidak berhenti pada bisik-bisik. Suatu malam, ia mengumpulkan beberapa lelaki desa di rumahnya. "Aku melihat sesuatu di hutan," katanya dengan suara berat. "Kerbau putih yang bukan kerbau biasa." Beberapa lelaki saling pandang. "Maksudmu makhluk halus?" tanya salah satu dengan nada takut. "Aku tidak tahu," jawab Darmaji, padahal hatinya sudah menebak. Tapi Wicaksono terlibat. Kata-kata itu cukup untuk menyalakan ketakutan. "Kita tidak bisa membiarkan desa ini terancam. Bagaimana jika ia membawa petaka?" Darmaji menyembunyikan senyum tipis. "Besok malam, kita akan ke hutan. Kita lihat sendiri kebenarannya." Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Wicaksono dan Ratu Kerbau Putih duduk berdampingan ketika ratu itu tiba-tiba memejamkan mata. "Mereka akan datang," katanya pelan. Wicaksono menegang. "Siapa?" "Orang-orang desa." Dipimpin lelaki yang hatinya penuh iri. Wicaksono langsung mengerti. "Darmaji?" Ia berdiri. "Aku akan menjelaskan pada mereka." Ratu itu menggeleng pelan.
Tidak semua hati datang untuk mendengar. Aku tidak ingin ada pertumpahan. Ratu Kerbau Putih menatapnya lembut. Dan itulah sebabnya aku memilihmu. Suara langkah kaki mulai terdengar dari kejauhan. Obor-obor kecil berkelip di antara pepohonan. Wicaksono merasakan jantungnya berdegup keras. Jika mereka menyakitimu, katanya dengan suara bergetar. Ratu itu berdiri anggun. Apakah kau masih memilihku, jika pilihan itu membuatmu dibenci? Pertanyaan itu menggantung di udara. Langkah-langkah semakin dekat. Wicaksono memandang ke arah cahaya obor yang kian jelas. Ia bisa saja mundur, mengatakan semua itu hanya hayalan, menyelamatkan dirinya. Namun ia teringat pelukan hangat itu. Percakapan tentang kesepian. Tentang dipilih. Ia menghela napas panjang. Aku tidak akan menyangkalmu, katanya mantap. Ratu Kerbau Putih tersenyum. Senyum yang bukan hanya lembut, tetapi bangga. Obor-obor kini mengelilingi mereka. Darmaji melangkah maju. Jadi benar, katanya dingin. Kau bersekutu dengan makhluk hutan. Wicaksono berdiri di depan ratu itu. Tidak ada persekutuan. Tidak ada kejahatan. Lalu apa itu? Darmaji menunjuk ke arah kerbau putih yang kini berdiri dalam wujud aslinya, bercahaya lembut di tengah gelap malam. Beberapa lelaki mundur ketakutan. Itu bukan makhluk biasa, teriak seseorang. Suasana memanas. Hutan yang biasanya tenang kini dipenuhi bisikan ketakutan dan iri. Dan di tengah lingkaran obor itu, pilihan Wicaksono akan menentukan segalanya. Ratu Kerbau Putih menatapnya sekali lagi. Tanpa kata. Tanpa paksaan. Hanya menunggu. Apakah cinta cukup kuat untuk berdiri melawan dunia? Malam itu, ujian sesungguhnya baru saja dimulai. Lingkaran obor semakin menyempit. Cahaya api memantul di batang-batang pohon, menciptakan bayangan panjang yang bergerak seperti makhluk hidup. Wajah-wajah penduduk desa terlihat tegang. Ada yang dipenuhi ketakutan. Ada yang dipenuhi amarah. Ada pula yang hanya terbawa arus, tanpa benar-benar memahami apa yang sedang mereka hadapi. Di tengah lingkaran itu, Wicaksono berdiri tegap. Di belakangnya, Ratu Kerbau Putih berdiri dalam wujud aslinya, tubuhnya memancarkan cahaya lembut yang tidak menyilaukan, tetapi cukup untuk membuat siapapun merasa kecil di hadapannya. Darmaji melangkah maju. Wicaksono, suaranya keras namun mengandung getar yang ia sembunyikan. Apa yang kau lakukan di hutan dengan makhluk seperti itu? Wicaksono tidak menjawab dengan tergesa. Ia memandang wajah-wajah yang dulu sering menertawakannya. Wajah-wajah yang tak pernah memberinya ruang untuk berdiri sejajar. Tidak ada yang kulakukan selain menjaga hatiku tetap bersih, katanya pelan namun jelas. Jangan berputar-putar, bentak salah satu lelaki. Itu bukan hewan biasa. Beberapa orang mundur setapak ketika Ratu Kerbau Putih mengangkat kepalanya. Sorot matanya tenang. Tidak marah. Tidak terancam. Hanya tenang. Jika kalian datang dengan niat menyerang, suara ratu itu terdengar lembut namun menggema di udara. Aku tidak akan melawan. Tetapi ketahuilah, kebencian tidak pernah melahirkan keselamatan. Suara itu membuat beberapa orang tercekat. Makhluk itu bisa bicara, seru seseorang. Ilmu hitam, sahut yang lain. Darmaji memanfaatkan ketakutan itu. Lihat. Ini bukti. Wicaksono telah bersekutu dengan kekuatan yang tidak kita pahami.
Jika kita membiarkannya, desa ini akan terkena kutukan. Wicaksono mengepalkan tangan. Aku tidak pernah mencelakai siapapun, katanya, suaranya mulai bergetar oleh tekanan. Sejak dulu aku hanya ingin hidup tenang. Kalian yang selalu menjauhkan aku. Karena kau aneh, teriak seseorang. Karena kau berbeda, sahut yang lain. Wicaksono terdiam sesaat. Lalu ia berkata pelan, jika berbeda adalah kesalahan, maka aku memang bersalah. Suasana mendadak sunyi. Ratu Kerbau Putih melangkah ke sampingnya. Manusia sering takut pada cahaya yang tidak mereka miliki, katanya. Namun cahaya tidak pernah berniat membakar. Darmaji mencibir. Cahaya? Kau menyebut dirimu cahaya? Ratu itu tidak terpancing. Aku tidak membutuhkan pengakuanmu. Kalimat itu sederhana, namun mengandung wibawa yang membuat Darmaji menggeram dalam hati. Ia tidak suka merasa kecil. Apa tujuanmu datang ke desa kami? Tanya Darmaji tajam. Ratu Kerbau Putih menoleh pada Wicaksono sebelum menjawab. Aku datang karena ia memanggilku dengan kesedihan yang tulus. Wicaksono terkejut. Aku tidak pernah memanggilmu. Kau memanggilku dengan doamu yang paling sunyi, jawabnya lembut. Beberapa penduduk saling pandang. Darmaji tertawa pendek. Cerita dongeng. Ia mengangkat obornya lebih tinggi. Jika kau benar makhluk baik, buktikan. Berikan tanda bahwa kehadiranmu membawa berkah, bukan bencana. Ratu Kerbau Putih menatapnya lama. Kau menginginkan bukti bukan karena ingin percaya, katanya tenang. Tetapi karena ingin menguasai. Wajah Darmaji memerah. Jangan menguliahi aku. Suasana kembali memanas. Wicaksono melangkah maju. Cukup, suaranya menggema lebih keras dari biasanya. Bahkan dirinya sendiri terkejut mendengarnya. Semua mata tertuju padanya. Aku tidak akan membiarkan kalian menyakiti dia. Jika kalian ingin mengusirnya, kalian harus mengusirku juga. Beberapa orang terdiam. Seorang lelaki tua dari kerumunan berkata pelan, Wicaksono, pikirkanlah. Kita tidak tahu apa akibatnya. Aku tahu satu hal, jawab Wicaksono, suaranya lebih tenang kini. Sejak ia datang, tidak ada yang buruk terjadi. Ladang tetap tumbuh. Sungai tetap mengalir. Tidak ada penyakit. Tidak ada bencana. Beberapa orang mulai ragu. Darmaji menyadari goyahnya keyakinan mereka. Ia melangkah mendekat hingga hampir berhadapan langsung dengan Wicaksono. Kau dibutakan perasaan, katanya rendah. Makhluk seperti itu tidak mungkin mencintai manusia. Wicaksono menatap lurus ke matanya. Dan manusia seperti apa yang pantas dicintai menurutmu? Pertanyaan itu membuat Darmaji terdiam sesaat. Ratu Kerbau Putih kemudian berbicara. Aku tidak meminta kalian menyembahku. Aku tidak meminta kalian percaya padaku. Aku hanya meminta satu hal, jangan biarkan iri mengubah kalian menjadi kejam. Angin tiba-tiba berembus lembut. Api obor-obor bergetar, namun tidak padam. Suasana berubah. Ketegangan perlahan berganti dengan keheningan yang berat. Seorang perempuan dari kerumunan berkata lirih, jika memang ia tidak membawa celaka, mungkin kita terlalu cepat menghakimi. Jangan tertipu, bentak Darmaji. Namun suaranya kini tidak sekuat sebelumnya. Ratu Kerbau Putih mengangkat kepalanya ke langit malam. Jika kalian membutuhkan tanda, katanya, maka lihatlah.
Tiba-tiba cahaya lembut memancar dari tubuhnya, menjalar ke tanah di sekelilingnya. Tanah yang semula kering perlahan tampak lebih segar. Rumput-rumput kecil tumbuh di sela tanah retak. Bukan keajaiban besar. Bukan gemuruh petir. Hanya kehidupan kecil yang muncul di hadapan mereka. Beberapa orang terperangah. Tanah itu, tadi kering, bisik seseorang. Darmaji mundur setapak. Ia tidak bisa menyangkal apa yang dilihatnya. Namun hatinya tetap menolak. Tipuan, katanya keras, meski suaranya tidak lagi meyakinkan. Wicaksono memandang penduduk desa satu persatu. Aku tidak meminta kalian menerima kami sekarang. Tetapi berikan waktu. Jika dalam waktu itu desa ini celaka karena kami, aku akan pergi tanpa perlawanan. Kerumunan mulai saling berbisik. Usulan itu terdengar masuk akal. Akhirnya lelaki tua yang tadi berbicara mengangguk. Kita beri waktu. Beberapa orang menyetujui. Darmaji menggigit bibirnya, kesal karena pengaruhnya mulai goyah. Namun ia tidak punya alasan kuat untuk melanjutkan perlawanan malam itu. Dengan gerakan tajam, ia memutar tubuhnya. Kita lihat saja nanti, katanya dingin sebelum berjalan pergi. Satu persatu obor menjauh. Hutan kembali gelap. Sunyi. Wicaksono menghela napas panjang, tubuhnya terasa lemas. Ratu Kerbau Putih menatapnya lembut. Kau berdiri teguh, katanya. Aku hampir takut, akunya jujur. Keberanian bukan tidak merasa takut, jawabnya. Keberanian adalah tetap berdiri meski takut. Wicaksono tersenyum tipis. Apakah ini akan berakhir? Ratu itu memandang ke arah desa yang kini jauh dalam gelap. Tidak semua api padam hanya karena angin, katanya pelan. Sebagian tetap menyala di dalam hati. Wicaksono mengerti. Malam ini mereka menang bukan karena kekuatan, melainkan karena keteguhan. Namun api iri di hati Darmaji belum benar-benar padam. Dan ujian kepercayaan belum selesai. Fajar datang tanpa warna. Langit tampak pucat, seolah enggan menyinari desa yang masih menyimpan bara sisa malam sebelumnya. Penduduk desa kembali pada aktivitasnya seperti biasa, menyapu halaman, membawa cangkul ke ladang, menimba air dari sumur. Namun ada sesuatu yang berubah. Bisik-bisik belum berhenti. Tatapan-tatapan belum sepenuhnya reda. Wicaksono berjalan melewati jalan tanah dengan langkah tenang. Ia bisa merasakan mata mengikuti setiap geraknya. Tidak sekeras malam sebelumnya, tetapi tetap terasa. Ia tidak marah. Ia juga tidak bangga. Ia hanya ingin waktu membuktikan kebenaran. Di tepi hutan, Ratu Kerbau Putih berdiri dalam wujud manusianya. Wajahnya teduh seperti embun pagi. Kau memikirkan mereka lagi, katanya lembut. Wicaksono tersenyum tipis. Sulit untuk tidak memikirkan desa yang sejak kecil menolakku. Ratu itu melangkah mendekat. Apakah kau menyesal berdiri bersamaku? Pertanyaan itu lembut, tetapi mengandung kegelisahan tersembunyi. Wicaksono menatapnya tanpa ragu. Aku hanya menyesal tidak lebih cepat mengenalmu. Ratu itu terdiam, matanya berkilau. Namun di balik ketenangan pagi itu, seseorang tengah merancang sesuatu. Darmaji duduk sendirian di beranda rumahnya. Tangannya mengepal di atas meja kayu. Ia tidak bisa menerima kekalahan kecil semalam. Makhluk itu mempermalukanku, gumamnya. Sejak dulu, ia terbiasa menjadi suara yang paling didengar. Ia yang menentukan arah keputusan desa. Dan kini,
Wibawanya mulai digoyahkan oleh seorang bujang miskin yang dulu tak pernah dianggap. "Tidak," katanya pelan. "Aku tidak akan kalah oleh dongeng." Ia bangkit. Pikirannya berputar mencari celah. Dan ketika ia menatap langit yang perlahan menggelap menjelang sore, sebuah ide muncul, ide yang berbahaya. Malam itu, awan berkumpul tebal. Angin bertiup lebih keras dari biasanya. Tak lama kemudian, hujan turun deras disertai petir yang menyambar-nyambar. Beberapa atap rumah bocor. Beberapa pohon tumbang. Tidak ada yang luar biasa bagi musim seperti ini. Namun bagi hati yang telah dipenuhi prasangka, setiap kejadian bisa menjadi alasan. Keesokan paginya, Darmaji berjalan keliling desa. "Kalian lihat," katanya pada beberapa orang. "Sejak makhluk itu muncul, cuaca menjadi tidak menentu." "Itu hanya hujan," jawab seseorang ragu. "Hujan yang terlalu deras." Darmaji membalas cepat. Tanda bahwa alam tidak menerima kehadirannya. Kata-kata itu mulai merayap masuk ke pikiran yang belum sepenuhnya tenang. Ketika salah satu sawah warga tergenang air lebih lama dari biasanya, Darmaji kembali bersuara. "Ini pertanda." "Pertanda apa?" tanya seorang ibu dengan cemas. "Bahwa desa ini sedang diuji." Desas-desus kembali menyala. Wicaksono mendengar kabar itu sore harinya. Seorang anak kecil berlari melewatinya sambil berteriak, "Ibu bilang hujan kemarin karena kerbau putih." Langkah Wicaksono terhenti. Hatinya terasa seperti ditarik kembali ke masa lalu, masa ketika setiap kesialan selalu dikaitkan dengannya. Ia berjalan cepat menuju hutan. Ratu Kerbau Putih sudah menunggunya. "Kau mendengar?" tanyanya pelan. Wicaksono mengangguk. "Aku tahu ini belum selesai." Ratu itu menatap langit yang kini cerah. Manusia lebih mudah menyalahkan daripada memahami. "Apa kita harus pergi?" tanya Wicaksono tiba-tiba. Pertanyaan itu membuat Ratu terdiam. "Jika kepergianku menyelamatkan hatimu dari luka, aku bisa pergi." Wicaksono menatapnya tajam. "Jangan pernah berkata seperti itu. Desa ini adalah tanah kelahiranmu. Dan kau adalah rumah yang kupilih." Kalimat itu keluar tanpa ragu. Ratu Kerbau Putih memejamkan mata, seolah menahan getar di dadanya. "Namun rumah yang kau pilih sedang diserang," katanya lirih. Wicaksono menunduk. Untuk pertama kalinya, ia merasa lelah. Bukan karena kemiskinan. Bukan karena ejekan. Melainkan karena harus terus membuktikan bahwa cintanya bukan kesalahan. Sementara itu, Darmaji mengumpulkan beberapa lelaki lagi. "Kita beri waktu, dan lihat apa yang terjadi," katanya sinis. "Sudah jelas tanda-tandanya." "Namun tidak ada korban," sahut seorang lelaki. "Belum." Darmaji menekankan. "Apakah kita harus menunggu sampai bencana lebih besar datang?" Ketakutan kembali menjadi bahan bakar. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya seseorang. Darmaji tersenyum tipis. "Kita paksa makhluk itu pergi. Malam ini." Malam turun dengan lebih sunyi dari biasanya. Wicaksono dan Ratu Kerbau Putih duduk berdampingan tanpa banyak bicara. Keheningan mereka bukan karena jarak, melainkan karena masing-masing sedang menimbang beban. Tiba-tiba suara langkah tergesa terdengar. Obor-obor kembali muncul di antara pepohonan. Namun kali ini jumlahnya lebih banyak. Wicaksono berdiri perlahan. Ratu Kerbau Putih menatapnya. "Ini lebih dari sekadar bisik," katanya.
Darmaji muncul dari balik kerumunan. "Kami sudah cukup bersabar," katanya lantang. "Pergilah dari desa ini." Beberapa orang bersorak mendukung. Namun ada juga yang hanya diam. Wicaksono melangkah maju. Tidak ada bukti bahwa ia membawa bencana. "Buktinya ada di langit dan sawah," bentak Darmaji. Ratu Kerbau Putih akhirnya berbicara. "Jika aku pergi, apakah iri di hatimu akan ikut pergi?" Darmaji tersentak. "Jangan memutarbalikkan. Aku tidak datang membawa badai," lanjut ratu itu. "Badai ada di dalam diri kalian." Suasana memanas. Seseorang melemparkan batu kecil ke arah mereka. Batu itu jatuh di tanah, tidak mengenai siapapun, tetapi cukup menjadi simbol. Hati Wicaksono retak. Ia menatap wajah-wajah yang kini lebih keras dari sebelumnya. "Jika kehadiran kami membuat kalian terpecah," katanya pelan namun jelas, "maka akulah yang akan pergi." Ratu Kerbau Putih menoleh cepat. "Tidak." Wicaksono memandangnya dengan mata yang dipenuhi keputusan. "Aku tidak akan membiarkanmu sendirian." Darmaji tersenyum puas. Namun saat itulah sesuatu terjadi. Langit yang sejak tadi gelap mendadak terbelah oleh kilat yang menyambar pohon besar tak jauh dari mereka. Pohon itu tumbang dengan suara keras, namun tidak mengenai siapapun. Kerumunan mundur ketakutan. Api obor bergetar hebat. Ratu Kerbau Putih menatap langit. "Aku tidak memanggil itu," katanya tegas. Namun suara alam seolah menjawab kegaduhan manusia. Angin berputar kencang, tetapi anehnya hanya mengelilingi kerumunan yang membawa obor. Api-api itu padam satu persatu. Dalam gelap, hanya tubuh Ratu Kerbau Putih yang bercahaya lembut. Bukan menakutkan, tetapi menenangkan. Beberapa orang jatuh berlutut. Ini bukan makhluk jahat," bisik seseorang. Darmaji berdiri terpaku. Untuk pertama kalinya, ia merasa kecil bukan karena dikalahkan, tetapi karena menyadari hatinya sendiri. Wicaksono memandangnya. "Apa lagi yang kau inginkan?" Darmaji tidak menjawab. Api di hatinya yang selama ini menyala oleh iri mulai retak oleh rasa malu. Ia memutar tubuhnya tanpa sepatah kata. Kerumunan perlahan bubar. Malam kembali sunyi. Wicaksono menghembuskan napas panjang. Namun kali ini bukan hanya lega. Ia sadar, sesuatu telah berubah. Bukan hanya di desa, tetapi di hati Darmaji. Dan di dalam dirinya sendiri. Ujian belum selesai. Namun retakan pertama pada hati yang iri telah muncul. Pagi itu datang dengan cara yang berbeda. Tidak ada bisik-bisik. Tidak ada tatapan tajam. Hanya keheningan yang panjang, seolah desa itu sedang merenungi sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Semalam, petir yang menyambar dan angin yang memadamkan obor telah meninggalkan bekas yang tak terlihat oleh mata, tetapi terasa di dada banyak orang. Wicaksono berdiri di tepi hutan, memandang ke arah desa dengan tatapan yang sulit ditebak. Ia tidak merasa menang. Ia tidak merasa benar. Ia hanya merasa lelah oleh pertentangan yang tak kunjung selesai. Ratu Kerbau Putih berdiri di sampingnya dalam wujud manusianya. "Hatimu berat?" katanya lembut. "Apakah semua ini akan pernah benar-benar selesai?" tanya Wicaksono pelan. Ratu itu tidak langsung menjawab. "Konflik bisa berhenti," katanya akhirnya, "tetapi luka membutuhkan waktu untuk sembuh." Wicaksono menunduk. "Aku tidak ingin hidup dalam perpecahan." Ratu itu menatapnya dalam.
Lalu apa yang ingin kau lakukan? Wicaksono terdiam cukup lama. Kemudian ia berkata, aku ingin menemui mereka. Bukan untuk membela diri. Bukan untuk melawan. Tapi untuk berbicara. Ratu Kerbau Putih tersenyum tipis. Itulah sebabnya aku memilihmu. Siang hari, Wicaksono berjalan menuju pusat desa. Langkahnya tenang. Tanpa kemarahan. Tanpa ketakutan. Penduduk yang melihatnya tidak lagi menjauh seperti sebelumnya. Beberapa hanya menatap dengan canggung. Darmaji berdiri di depan rumahnya ketika melihat Wicaksono mendekat. Keduanya saling bertatapan. Tak ada obor. Tak ada kerumunan. Hanya dua lelaki yang dipertemukan oleh pilihan hidup masing-masing. Apalagi yang kau inginkan? Tanya Darmaji dengan suara yang tidak lagi setajam dulu. Aku tidak menginginkan apa-apa, jawab Wicaksono jujur. Aku datang untuk mengakhiri sesuatu. Mengakhiri? Darmaji mengernyit. Permusuhan. Kata itu terasa berat di udara. Darmaji tertawa pendek, tetapi tawanya kosong. Kau pikir semudah itu? Tidak, jawab Wicaksono. Tidak pernah mudah. Ia melangkah lebih dekat. Sejak kecil aku terbiasa dihina. Aku terbiasa dianggap tidak berarti. Dan ketika akhirnya aku menemukan seseorang yang melihatku bukan dari kekuranganku, kalian kembali menuduhku. Darmaji terdiam. Wicaksono melanjutkan, aku tidak datang untuk menyalahkan. Aku hanya ingin kalian tahu, aku tidak pernah berniat membawa celaka. Keheningan menyelimuti mereka. Beberapa penduduk mulai berkumpul, tertarik oleh percakapan itu. Darmaji menatap wajah-wajah di sekelilingnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sebagai pemimpin. Ia hanya merasa sebagai manusia yang telah terseret oleh rasa iri yang ia pelihara sendiri. Aku, suaranya tertahan. Ia menelan ludah. Aku tidak suka melihatmu berubah, katanya akhirnya. Pengakuan itu mengejutkan banyak orang. Kenapa? Tanya Wicaksono. Karena aku terbiasa berada di atas, jawab Darmaji lirih. Ketika kau bangkit, aku merasa kehilangan sesuatu. Padahal yang hilang hanyalah kesombonganku sendiri. Kata-kata itu seperti pintu yang akhirnya dibuka. Wicaksono tidak mencibir. Ia tidak tersenyum kemenangan. Ia hanya berkata, aku tidak pernah ingin mengambil tempatmu. Darmaji menghela napas panjang. Dan aku tidak pernah memberi tempat untukmu. Keheningan berubah menjadi sesuatu yang lebih lembut. Seorang lelaki tua dari kerumunan berkata pelan, mungkin kita semua terlalu cepat menilai. Seorang ibu menambahkan, dan terlalu mudah takut. Darmaji menatap Wicaksono sekali lagi. Makhluk itu, apakah ia benar-benar memilihmu? Wicaksono mengangguk. Bukan karena aku hebat. Tetapi karena aku tidak memiliki apa-apa selain kejujuran. Darmaji menunduk. Jika ia benar membawa kebaikan, maka mungkin yang perlu berubah bukanlah dia. Semua orang tahu maksud kalimat itu. Bukan makhluk hutan yang menjadi ancaman, melainkan hati yang menolak memahami. Sore harinya, Ratu Kerbau Putih muncul di tepi desa dalam wujud manusianya. Tidak dengan cahaya menyilaukan. Tidak dengan keajaiban besar. Hanya dengan ketenangan. Penduduk memandangnya. Beberapa masih ragu. Beberapa masih canggung. Namun tidak ada lagi teriakan. Tidak ada lagi lemparan batu.
Darmaji melangkah maju terlebih dahulu. Ia menundukkan kepala. "Saya tidak memahami siapa Anda," katanya perlahan. "Tetapi saya menyadari kesalahan saya." Ratu Kerbau Putih menatapnya dengan tatapan yang tidak menghakimi. "Kesadaran adalah awal dari perubahan." Darmaji mengangkat wajahnya. "Jika kehadiranmu membawa kebaikan, buktikanlah bukan dengan kekuatan, tetapi dengan kesabaran." Ratu itu tersenyum. "Kesabaran telah menjadi jalanku sejak lama." Angin sore berembus lembut. Dan untuk pertama kalinya, desa itu tidak dipenuhi rasa takut ketika memandangnya. Hari-hari berikutnya berjalan tanpa kegaduhan. Tidak ada badai besar. Tidak ada bencana. Ladang-ladang mulai menunjukkan hasil yang lebih baik. Sungai tetap mengalir jernih. Apakah itu karena Ratu Kerbau Putih? Ataukah karena hati manusia yang mulai berubah? Tak seorang pun benar-benar tahu. Namun yang jelas, tidak ada lagi bisik iri yang sekeras dulu. Wicaksono tidak berubah menjadi orang kaya mendadak. Ia tidak memiliki istana. Ia tidak hidup berlimpah harta. Tetapi ia hidup dengan sesuatu yang jauh lebih berharga, pengakuan sebagai manusia yang setara. Suatu malam, ia duduk bersama Ratu Kerbau Putih di bawah langit yang dipenuhi bintang. "Apakah takdirmu akan tetap di sini?" tanya Wicaksono. Ratu itu memandang bintang-bintang. "Takdir bukan tentang tempat," katanya pelan, "melainkan tentang siapa yang kau pilih untuk berjalan bersamamu." Wicaksono menggenggam tangannya. "Aku memilihmu." Ratu Kerbau Putih tersenyum, dan untuk sesaat, cahaya lembut memancar di sekeliling mereka. Bukan untuk menunjukkan kekuatan, melainkan untuk mengingatkan bahwa cinta yang tulus tidak membutuhkan pengakuan dunia. Bertahun-tahun kemudian, desa itu tidak lagi dikenal sebagai tempat yang mengusir orang berbeda, melainkan sebagai desa yang pernah belajar dari kesalahannya. Anak-anak tumbuh mendengar kisah tentang seorang bujang tua miskin yang tidak membalas hinaan dengan kebencian. Tentang seorang Ratu Kerbau Putih yang tidak membalas tuduhan dengan murka. Dan tentang seorang lelaki bernama Darmaji yang belajar bahwa iri adalah api yang pertama-tama membakar pemiliknya sendiri. Kisah itu bukan tentang keajaiban yang mengubah tanah menjadi emas. Bukan tentang kekuatan yang menghancurkan musuh. Melainkan tentang hati yang memilih untuk tetap bersih meski dilukai. Karena pada akhirnya, cahaya sejati bukanlah yang membutakan mata, melainkan yang menuntun jiwa keluar dari gelapnya sendiri. Dan cahaya itu, sekali dinyalakan oleh kejujuran dan ketekunan, tidak akan pernah bisa dipadamkan.